serem, serem, kisah mistis di balik kota tua. Halo guys, hari ini gue bakal ngajakin kalian seru-seruan di suatu tempat di Jakarta yang pada tahun 1700-an itu terjadi pembangunan. Terlihat dari bangun-bangunannya itu kayak Belanda banget kan? Dan seperti sudah tua. Iya, kalau kalian tebak ini adalah kota tua. Disclaimer dulu, gue seneng banget kota tua sekarang ini beneran udah sangat maju dan rame banget. Tapi gue pengen ngingetin nih, apa sih yang dulu terjadi di kota tua ini dan sampai ada hubungannya dengan mistis. Alun-alun kota tua ini tuh dulunya adalah kantornya VOC alias Belanda. Nah, kalau kalian masih ingat di pelajaran sejarah itu ada tragedi Geger Pacinan atau tragedi Angke pada tahun 1740. Lokasi inilah bukti nyatanya guys. Dulu terjadi pemberontakan sampai ribuan kaum Tionghoa itu diselei secara brutal dan mayatnya itu ditaruh di sekitar sini. Lo kebayang nggak ini halaman besar dipakein buat sepeda ontel, dulunya itu banyak banget mayat yang bertumpukan di situ. Yang ngebuat setiap sudut dari kota tua ini nih ada kisah mistisnya. Kita mulai dari sini ya. Bangunan besar ini adalah Museum Sejarah Jakarta. Dulunya gedung ini tuh merupakan kantor VOC yang dimana di dalamnya itu ada penjara bawah tanah untuk kaum Tionghoa dan juga pribumi. Gua ada pernah pergi ke sana dan di situ seriusan bau darahnya itu kental banget coy. Tapi yang bikin gua nggak habis pikir itu di depan gedung ini dulu itu dipakai untuk execution metong secara publik gitu, lu bisa nonton ini. Gua merusak suasana nih kayaknya memberitahu informasi ini ya, karena semua orang bahagia di sini coy. Pada foto-foto tuh. Dan di depan Mariam yang dulunya emang dipakai untuk perlindungan VOC, ini tuh ada pohon yang dipercaya itu pembuangan kepala-kepala tentara itu yang habis dipenggal di depan umum, ditaruh di situ. Sampai banyak pengunjung yang peka itu ngelihat penampakan tengkorak di sekitar pohon. Nah ini gue pengen ngajakin lu untuk ngelihat alun-alun kota tua ini dari ketinggian guys. Kita mendekat ke arah kafe Batavia. Ya pernah ada rumor di sudut kafe ini tuh ada hantu cowok yang lehernya itu hampir putus, terus megangin kepalanya sambil merintih kesakitan. Nah di samping kantor pos Indonesia ini ada New Batavia Cafe yang kita bisa naik lewat situ. Tapi bentar deh, di depan kafe ini kok ada kotak-kotak yang tidak asing ya? Gue jadi makin kepo dan akhirnya gue masuk nih ke dalam kafe dan nemuin serangkaian kotak lagi. Kita harus naik tangga yang bener-bener jadul banget dan panjang banget. Sampai akhirnya gue bisa ngelihat alun-alun kota tua dengan jelas. Serius, ini tuh luas banget dan mereka semua pada have fun. Tapi guys, ternyata tangganya ini masih terus sampai ke atas. Terus gue ketemu lagi sama kotak yang warnanya sama. Pas makin gue naik, gue ketemu sama kotak yang ada muralnya kayak gini, bagus banget ya. Dan ternyata ini ada pintu yang gak bisa dimasukin dan tertulis TikTok Creator House. Kayaknya TikTok lagi bangun sesuatu deh di sini. Mari kita tungguin aja ya sampai si Creator House-nya ini jadi. Oke. Tapi kalian pikir ini ceritanya sampai sini doang? Enggak guys. Di sini gue mengarah ke Museum Fathaillah ya, atau Museum Sejarah Jakarta. Tapi di sini gue ngelewatin Museum Wayang yang dipercaya salah satu tempat paling angker karena di dalamnya itu ada kuburan salah satu pejabat Belanda. Walaupun kuburannya sekarang udah dipindahin, tapi tiap malam itu ada suara gamelan yang terdengar dari Museum Wayang. Serem ya. Nah sekarang ini kita ada di Museum Sejarah Jakarta, yang dimana di dalam museum ini itu ada penjara bawah tanah. Nah salah satu penjaranya ini tuh khusus penjara wanita. Nah konon dari penjara wanita ini tuh sering banget muncul suara jeritan perempuan dan juga suara musik kolonial gitu loh guys pada malam hari. Kali ini kita nggak bisa kesana karena museumnya udah tutup. Tapi tahun lalu gue pernah kesana dan gue ngebuktiin sendiri kalau bau darah di penjara bawah tanahnya itu real. Swear, amis banget coy. Nah semua kemistisan ini itu tuh masih kental banget di kota tua guys. Sampai di sini tuh ada 2 rumah hantu. Dan ini salah satunya guys. Ini beneran gede banget dan ramai. Sayangnya kita nggak bisa ngerekam pakai video, tapi ini adalah reaksi gue di dalam rumah hantu ini. Mama itu udah banyak banget pocongnya. Oh gila, ini beneran doi. Woi. Ya kurang lebih kayak begitu ya. Walaupun cuma sebentar, gue masih tetap aja ya ketakutan kalau masuk rumah hantu. Aku mau pipis. Aku melihat pipis jadinya. Keringet dingin gue noh. Gila lu. Asli dah, gue udah keringet dingin malah nemu ada satu rumah hantu lagi yang vibesnya lebih gila. Tapi mohon maaf banget ini, mental gue kayaknya nggak bisa nih, nggak siap nih kalau hari ini juga masuk ke dalam 2 rumah hantu. Next time gue bakal kesini lagi kok guys, sekitar tanggal 10 Juli. Udah deg-degan, keringet dingin, paling enak itu minum es mayang sari dicampur sama tahu gejrot. Gimana guys, Floror hari ini? Asik nggak ikut seru-seruan di kota tua sambil cerita horor? Next kita kemana lagi ya? Kalau kalian ada rekomendasi tempat yang ada kisah mistisnya dan pengen gue datengin, komen ya. Oke deh, see you soon.